Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah ala man an'am wa ala man akram wa ala man tafaddal wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah al-Ghaib bihulillah madhaqat illa wa farajullah amma ba'du. Sadatina ulama al-aizza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para habaib, mudah-mudahan acara ini membawa barokah dan manfaat, amin Allahumma. Jalan takmir masjid Darul Falihin, mudah-mudahan yang masuk ke tempat ini Allahumma ja'alna minal muflihin, orang-orang yang selamat, yang beruntung, amin Allahumma. Amin Allahumma. Semua takmir masjid mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah, Allah berikan kesehatan insyaallah, amin Allahumma. Ya ngaji, ngaji sebentar. Di sini dilanjutkan mahal dia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat, amin Allahumma. Supaya lebih semangat, saya mau ceramah sebentar Bu, tolong didengarkan, jangan sampai ada yang bicara, jangan sampai ada yang rame, supaya ilmunya barokah dan manfaat. Nanti dari apa yang saya sampaikan akan ada 3 poin penting yang perlu saya tanyakan ke sampean tentang apa yang saya ceramahkan. Jadi dari isi ceramah saya ada poin-poin ilmu, tolong dicatat, tolong diingat. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah air. Saya doakan mudah-mudahan yang minum jadi bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Kalau minum yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau mungkin orang yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-soleh. Nanti ada beberapa hadiah, ini juga ada hadiah dari panitia. Nanti ada 3 hadiah, 1, 2, 3. Pertanyaan terakhir nanti agak sulit, tapi tidak keluar dari ranah ceramah saya. Yang bisa dengarkan sungguh-sungguh pasti bisa jawab. Hadiahnya nanti kita kasih air, juga kita kasih kenang-kenangan surban. Surban saya sama surbannya Bim Ahmad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ngaji ya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia itu punya yang namanya iman. Gitu betul. Iman. Iman itu adalah wadah daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Wadahnya itu adalah iman. Kalau wadahnya bocor, wadahnya bocor, apapun isinya gak lama habis. Nah, iman itu harus kuat. Iman manusia kadang naik, kadang tuh, kadang semangat, kadang melemah. Ini mau betul? Mau jalan? Aku suwe-suwe kok izin kok botol nongoknya. Kita itu kadang semangat, kadang disinilah perlu kita itu penyemangat hidup. Uang itu perlu orang sing dorong, perlu ada yang ngajak. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan bahasanya afdhalun ni'mah ba'dal Islam jalisus sholeh. Kata Sayyidina Umar, nikmat yang paling afdal setelah nikmat Islam, nikmat iman. Kita sudah punya Islam, kita punya iman. Apa yang kita perlukan? Nikmat apa lagi yang kita butuhkan? Kata Sayyidina Umar, untuk kesempurnaan Islam, untuk kesempurnaan iman, kita butuh satu. Apa? Jadi
jalisus soleh, teman duduk yang soleh. Makanya kita terima kasih ada para habaib yang muda-muda, ya kan? Ada putra-putranya kiai, lora-lora, gus-gus, yang mana mereka mau terjun ke kaula muda. Kayak dari Habib Ahmad, kamu gak kuat. Dulu rai-rai itu sabar, dulu nakal-nakal, koncoan diwong kaku-kaku, sabar, ditiman-timan sama beliau. Apa tujuannya? Supaya imannya kokoh, imannya kuat. Nah, yang jaga iman, yang jaga Islam itu adalah jalisus soleh, teman duduk yang soleh. Habib, saya ini punya sifat malas. Bagaimana supaya menghilangkan malas? Kalau kepingin gak malas, kamu harus punya teman yang soleh. Kamu mau ke majelis malas, teman kamu ayo berangkat. Aku kesel saya dulu. Apa saya? Loh, bagi duit. Ya, dan artinya apa? Kadang kita lemes, tapi adanya teman yang mendorong kita sehingga kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang beruntung. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan oleh para sholihin, Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahasanya di akhir zaman ini penyakitnya ada dua. Penyakit di akhir zaman ada berapa? Satu. Apa? Yaitu adalah al-kaslu, malas. Zaman sekarang ini sifatnya adalah malas. Malas urusan kebaikan itu malas. Makanya daripada macam-macamnya dakwah, macam-macamnya cara untuk mengajak, makanya para habaib, Habib Ahmad, para kiai-kiai yang lain, mereka terjun dari segi musik, dari segi nada, dari segi qasidah. Untuk apa? Untuk menarik kaula muda. Kita sudah malas. Lek ceramah tok, tak turun hati. Makanya dikit-dikit baru dikembelin, dikembelin sampai sadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Penyakit di akhir zaman itu ada dua. Apa? Malas, dan juga yang kedua adalah nisyan janibil akhirah, lupa dengan urusan akhirat. Gak mikir akhirat, mati apa jadi kok sini oleh disik. Nah, inilah penyakit akhir zaman. Dan penyakit malas, lupa dengan urusan akhirat, ini obatnya adalah duduk dengan orang soleh. Dulu ada satu Habib, namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib siapa? Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini pernah mengatakan, apa? Alaika bisolihin, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Saya Habib, saya masih penganggur, saya ini masih keterjang dua narkoba. Yang penting jangan pernah jauh dari ulama, sejelek apapun kamu, senakal apapun kamu. Manjalasal akhyar wa in kana minal asyrar fa huwa minal akhyar. Siapa orang jelek, nakal, kakuan, pokoknya dia kurang ajar, jarang sholat, pemabuk, tapi suka duduk dengan orang-orang soleh, maka orang yang jelek suka duduk dengan orang yang baik dihitung sebagai orang yang baik walaupun dia orang yang jelek. Ashabul Kahfi, tahu Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu yang hebat sebenarnya bukan Ashabul Kahfi. Yang hebat itu anjingnya. Kok bisa anjingnya? Coba bayangin. Kalau Ashabul Kahfi orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah sampai menjaga imannya, takut dibunuh oleh raja pada zaman tersebut, lari mana? Mau sembunyi di gua. Di tengah jalan ketemu sama anjing. Anjing itu ketika anjing itu ikut, kata Ashabul Kahfi ngomong sama dia, "Mas sulit ya, salah tulis, si
sikat. Coba waktu disikat asu. Ketika dilempar asu itu loh, ini udah waktu jadi waktu lari itu yang namanya anjing. Jangan dia sabun kaki, anjingnya ikut lagi. Dia lempar lagi, lari itu anjing dekat lagi. Kemudian akhirnya kok iki awal-awal kayak ngurus asu, awal-awal mari kita itu terus. Sudah asu baru melu, asu masih siji, awal-awal belum asu nyopot, ayo kita nyopot bareng-bareng. Seperti ini bangkit kita rosok. Bawa asunya nyopot, nyopot-nyopotan ini seluruh lah. Tapi ya ngomong tambahan waktu ini. Akhirnya apa? Jalan. Ketika Ashabul Kahfi dimasukkan ke gua, kecapean, tertidur. Ketika tertidur, setiap harinya dibalik oleh Allah biar nggak kena panas, dibalik oleh Allah supaya nggak dipanen raya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dibalik sama Allah. Kalau kepanasan, dibalik pelan sama Allah sehingga nggak kena panas. Bahkan anjing tadi itu yang hebat. Kenapa? Anjing ini kan nggak masuk rombongan, ngikut di tengah jalan. Allah sebutkan itu anjing. Bahkan anjingnya itu tiduran ada di bibirnya apa namanya, di bibirnya dua. Bahkan itu anjing ditidurkan 360 tahun lebih. Nah, dan kata ahli tafsir itu anjing akan masuk surga. Kok bisa? Najis mubalado ini, najis mubalado bisa jodoh dengan orang soleh dikasih karomah oleh Allah, bisa sampai berumur 360 tahun lebih. Kenapa? Kuncinya ada dua. Ini najis tapi mau dekat sama orang soleh, kuncinya dua. Satu, harus dekat. Kalau anjingnya tidak dekat, tidak mungkin 3 tahun 4 tahun anjingnya akan mati. Caranya dekat satu. Yang kedua, apa istimewanya anjingnya? Gak 6 bulan. Apa sih mau gini? 6 bulan. Londo. Ojo urian, pore iku sifate iki. Lha itu pakai sih gak boleh. Itu dilempar batu apa? Lari kembali lagi. Coba jangan bol. Pore ngomong. Ini aku disuruh aku kenal lagi aku keluar dari orang soleh 3 tahun 4 tahun akan mati tuh. Nah begitu juga kita sampai yang kecil nunggu be ulama, nunggu be wong soleh, dia mungkin dua ojo ini, ojo lupa masukan, ojo ini turu tono, ojo uri. Kenapa? Bakal selamat. Ini loh anjing najis walabo. Apalagi kamu umat Muhammad, walaupun kamu Bani Adam, manusia itu lebih mulia daripada makhluk yang lain. Bukan hanya itu, Anda mendapatkan kemuliaan daripada menjadi umat Rasulullah. Dan ada Allah enggak inahi otidoai biakrabi rusli guna akramal umami. Kita yang apa namanya umat yang paling mulia. Nah, apalagi itu cuma anjing duduk sama orang soleh biasa. Lalu bagaimana dengan kalian umat Muhammad duduk dengan anak cucunya Rasulullah? Ya, jadi harus duduk dengan orang soleh. Apa yang harus kita lakukan kepada orang soleh Habib? Kata Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, alaika bisalihin, yang dekat dengan orang soleh. Gimana cara dekatnya? Cara dekatnya ada 4. 1, bil mahabbah, cintai mereka. Belum bisa cinta, apa? Bisohbah, dijadikan teman duduk. Kalau nggak bisa cinta, bisohbah, dijadikan teman duduk. Nggak bisa sohbah, sohbah itu menemani di banyak waktunya. Nggak bisa apa? Bil mujalasah, hadiri majelisnya. Sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau nggak bisa sohbah, mujalasah. Kalau nggak bisa, karena jauh, karena udur, maka apa? Bikin ma'adirihim wa manakibihim,
Maka coba cari cerita-cerita mereka dan baca sejarah-sejarah mereka. Ini adalah cara untuk dekat dengan orang soleh. Ada berapa? Ada 6. Kalau sudah dekat sama orang soleh, Habib, apa yang kita dapat? Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kita dapat ada 5. Orang kalau sudah dekat sama orang soleh dapat berapa? Dapat berapa? 5. 1. Tohir qulub. Hati kita akan hidup. Hati itu bisa mati, Pak. Hati itu bisa mati. Tahu tandanya matinya hati? Hati kalau mati tandanya ada 3. Apa? Dinasehati nggak dulu. Mau mati kok. Mau mati dijerit. Nggak bisa mati. Kedua, apa? Jatuh nggak terasa sakit. Jatuh nggak terasa. Kenapa? Karena ono wong ya lupa ambulan wis mati ngebut nabrak kecelakaan sing jerit mandi apa sing nyopir lek mandi jerit sing nyopir woro langsung mlayu. Kenapa dia nggak sakit? Karena dia mati. Begitu juga tandanya hati mati, jatuh ke dalam kemaksiatan, tidak merasa sakit. Tidak sholat subuh tapi tidak sumpah. Ketinggalan majlis tapi dia tidak sumpah. Ketinggalan sholat berjamaah tapi dia tidak sumpah. Itu tandanya hati yang mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang ketiga tandanya hati mati apa? Yaitu adalah beribadah tidak terasa nikmat. Kemengajian tidak terasa nikmat. Inilah benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. 3 cara ngecek hati. Hatimu sing urip apa ora? Cek nang dulu. 3 ini untuk ngecek hati. Kalau kamu di 3 tempat ini kamu nggak ada gerakan, berarti kamu mati. Hatimu mati. 1. Apa? Ketika membaca Al-Quran. Kan baca Al-Quran benar. Gak rasanya mati. Tapi kowe enak kabeh awakmu. Si urip. Berarti hatimu sakit. Quran adalah obat. Kowe wong loro dikene obat merah. Sakit semua. Apa-apa, tapi hatimu si urip. Ngeceknya dari Quran. Baik Quran ya apa, Pak? Makanya majelis seperti ini kan kayak hataman. Apa? Kok ditiru kabeh. Quran apa? Wong nek iso turu nagaro baca Quran 10 juz. Ora terlalu perlu. Bisa boleh kan? Kenapa? Bahaya kalau baca Quran terus nyelalu. Paham ya? Nah, Al-Quran. Yang kedua, majelis zikir. Majelis zikir seperti ini. Ini untuk ngecek hati. Duduk di majelis seperti ini. Dengarkan mau'izah hasanah. Dengarkan lantunan sholawat. Gimana hari ini? Terus enak enggak? Terus tenang enggak? Kalau enggak merasa apa-apa, hati mati. Kalau kamu merasa nikmat, berarti kamu masih merasa hidup hati kamu. Kenapa? Karena ini adalah surga dunia. Inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba 'aishu. Allah punya surga ada di bumi. Siapa yang masuk hidupnya akan tentram. Karena dia, apakah itu surga Allah yang ada di bumi? Majalah bisa tinggi. Itu adalah menjadi ini cara ngecek hati. Saya kedua, caranya ngecek hati apa? Yaitu adalah qiyamul lail. Bangun malam-malam. Bangun malam-malam sholat 2 rakaat. Kamu rasakan ketentraman. Kata Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan bahwasanya man arada sofa ar-rabbani fa'alikum bi qiyamul lail. Siapa orang yang terpilih pemberian Allah yang murni, yang suci, yang bersih, yang nikmat, yang bening, maka apa? Rasakan di dalam bangun malam. Bangun malam ini gak sembarangan, Pak. Tidak semua orang bisa bangun malam. Sampai ada seorang santri mengatakan, "Beliase, aku gak bisa talingi apa kata sayanya? Undur muamalah kata binahan, qabla an tatluba qiyamul lail." Lihat perilaku kamu di siang hari sebelum kau minta diundang oleh Allah untuk bangun di malam hari. Karena Allah
memilih orang-orang khusus untuk berjumpa dengannya di malam hari. Karena Allah bertajalli hal min ta'ib, hal min mustaghfirin, hal indahu haja. Sampai jika ada hambanya yang dicintai tertidur, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nabi abdi fulan fa inni musyabun ilaih. Bangunkan hambaku itu wahai Jibril, karena aku rindu kepada hambaku itu. Jadi untuk ngecek hati. Orang kalau sudah dekat sama orang soleh dapat berapa? Dapat ini. Apa yang pertama? Hatinya hidup. Yang kedua, tufarul dzunub. Diampuni dosanya. Orang kalau dekat sama orang soleh diampuni dosa. Masih seperti ini. Jangan tidak kalau oleh ini minimal datang seperti ini, nggak pulang minimal diampuni dosa. Ada ya ikhlas deh, orang yang kasih humul gaul lais ghafirin jadi suhum. Mereka ada satu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Kalau jalan namanya yang beli loh, saya ini kan mantan orang nakal, sering ikut majelis baik, kiai, majelisan. Saya ingin tahu, saya ini harus diampuni apa guru ya? Harus diampuni apa guru? Kayak ibu-ibu yang banyak dosanya. Makanya dikatakan perempuan itu paling banyak masuk neraka karena sebab dua hal. Ruangan. Perempuan banyak masuk surga gara-gara berapa? Berapa? Tapi kakak cerita sama saya boleh ibu-ibu undang beliau nggak cerita aja. Dan kan bagaimana caranya kita supaya kita itu tahu kalau kita ini sudah diampuni apa belum? Caranya ada 5. Kalau itu aku ada pengajian, aku disuruh apa guru Allah tandanya lebih. 1. Syarhus sadr. Artinya orang kalau sudah diampuni sama Allah, hatinya dingin. Ada tentrem, lega. Orang kalau diampuni dosa itu seperti orang datang kerja, keringatan, kemudian mandi, pakai baju baru, berangkat ke masjid. Semua orang itu keadaan hati yang harus diampuni oleh Allah. Keadaan hati yang belum diampuni oleh Allah, keadaannya seperti orang datang kerja, keringatan, mandi, cuma ganti kelambi baru, baju baru, sarung baru, berangkat ke masjid. Itu aneh api, tapi diruni oleh banyak kafe, risi kafe. Itu keadaannya hati yang belum diampuni dosanya oleh Allah. Jadi tandanya hati diterima apa yang pertama? Syarhus sadr, hatinya tenang, gelap, tenteram. Yang kedua, yuhibbu tadarrub ila shalihin. Terkadang tandanya diterima taubat itu apa? Diampuni dosa, yaitu kadang di hati nggak kerasa, tapi rasanya apa? Suka dekat dengan orang soleh. Mana ada orang soleh didekati, mana ada kiai pengajian senang dekat. Itu salah satu tanda orang kalau dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, an ahlis syar, menjauh dari orang yang jelek, menjauh dan benci kepada orang yang jelek. Kalau ada orang mabuk dia benci, padahal dulu dia bosnya paling sore orang mabuk. Tapi ketika dia sudah diterima tobat kepada Allah, melihat orang maksiat, melihat orang gak sholat, hatinya risih. Padahal dulu orang paling soro dia maksiat. Tapi kalau sudah diampuni dosanya Allah, melihat orang melakukan dosa, dia kayak benci, dia gak suka. Apa? Itu tandanya orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Yang keempat, apa? Ya Rabbal minad dunya katsira. Terkadang tandanya orang yang tobatnya sudah diampuni itu apa? Dapat sedikit rasanya memang kita cukup guys, kayak majelis iso, kayak mananya cukup alhamdulillah, ya Allah, itu tandanya orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Apa? Yaitu dapat rezeki sedikit terasa banyak. Yang kelima apa? Yaitu adalah ya Rabbul min amalil akhirah dalila, melihat amal akhirat yang banyak, sudah pengajian, sudah baca Quran, sudah bagaimana, tapi soal ibadah enggak gampang pokok. Tapi Abdullah bin Siddiq 25.000 la ilaha illallah, 25.000 sholawat, 25.000 ya Allah ya Allah. Setiap hari apa namanya khataman Al-Quran, setiap hari apa namanya membaca doa birrul walidain. Tapi Abdullah bin Siddiq tapi Abdullah bin Siddiq
amalku banyak kan kok gak mesti diterima. Kabeh. Itu kabeh Abdullah bin Zaid. Alhamdulillah. Muhammad. Nah, jadi orang kalau dekat sama orang soleh istimewanya ada berapa? Hatinya Nomor kedua apa? Diampuni kok. Yang ketiga tafidhur rahmat, dibanjiri rahmat. Nah, di sini dibanjiri rahmat. Apa fungsinya rahmat? Rahmat fungsinya adalah mendorong anggota badan untuk semangat beribadah atau yang namanya hidayah. Ila hayati hidayatu qalban nasyatat fil ibadatil a'dhahu. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam diri manusia akan memompa badan, mata, kaki untuk melakukan ibadah dengan mudah. Kenapa? Kalau orang sudah dapat hidayah atau dapat rahmat. Nah, cara mendapatkan rahmat adalah dekat dengan orang soleh. Yang keempat, apa? Tanzilul barokah. Orang kalau suka dekat sama orang soleh itu pasti akan dapat barokah. Apa sih barokah? Barokah itu adalah penyedap kehidupan, penyedap rasa. Gai kude, gak ono kuyai. Apa? Kamu jangan ngomong aneh. Oh, ayo. Ayo buka yono. Pokok gak ono kuyai. Ya, Alhamdulillah. Nah, begitu juga kita orang jangan tertipu dengan kayanya orang. Rumahnya bagus, rumahnya mewah, mobilnya jangan. Terkadang aneh kuripe. Sehingga dengar itu pasti orang soleh. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, nambah kebaikan, nambah kesempurnaan. Kalau masuk ke umurnya pendek tapi manfaat banyak. Ada para aulia itu umurnya cuma 35 tapi manfaatnya sangat banyak. Awal-awal itu umur tahun loh gak cuma manfaat. Madolah di ngomong gak barokah sih. Kalau masuk anak soleh-soleha. Kalau istri jadi soleha. Kalau masuk ke keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau masuk ke harta sedikit bisa untuk sambung ibadah. Itu adalah barokah. Lah barokah itu pusatnya adalah di Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad dialirkan kepada sungai-sungai. Apa sungai-sungainya? Mereka adalah para habaib, para ulama, para sholihin. Mereka adalah sungai-sungai barokah. Ambil keberkahan di mereka. Orang kalau ingin hidupnya barokah harus dengan orang soleh. Yang terakhir sebelum saya tutup, apa? Tadfa'ul bala'ya wal afat, yaitu adalah menolak balak dan musibah. Orang kalau dekat sama orang soleh, balak dan musibah akan dijauhkan oleh Allah. Karena mereka adalah lambang aman. Lambang aman. Orang kalau di hatinya ada orang soleh, orang kalau di hatinya ada apa namanya, di hatinya ada dekat dengan orang soleh, maka akan diberikan keselamatan. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, man arafna man sayyabna wa in sayyabana. Siapa yang kenal dengan kita tidak akan kami sia-siakan. La yakhafin man kan, la minal insi wa la minal jinni. Siapa yang kenal dengan kita tidak perlu takut, tidak perlu sama manusia walaupun bersama. Apalagi sampai sama orang soleh diambil dikenalkan dengan Rasulullah. Makanya Habib Ahmad ngajak sampai sholawatan khusus apa? Supaya kita masuk ke lingkaran Rasulullah. Man dakhala fi hadratin nabawiyah la yaqdir alaihi la syaitan wa la sultan. Siapa orang yang sudah dia ini punya hubungan masuk ke dalam lingkupan Rasulullah, la yaqdir alaihi, enggak ada yang bisa ganggu, la syaitan wa la sultan. Bangsa jin ataupun bangsa yang manusia yang hebat, la jenderal wa la topral wa la hansip. Kalau sih saudara. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Hatta lawis tamau, walaupun sampai mereka berkumpul ala yuhaliku, enggak ingin melukai, cuma ingin menggerakkan jami'an fil ardi, semua yang ada di bumi untuk menggerakkan orang ini. Nama taharraku, maka gak mungkin bisa gerak. Kenapa? Tubuh, karena di situ ada Rasulullah SAW. Ayo, sebelum ditutup, saya kasih pertanyaan 3 yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Alhamdulillah. Yang bisa jawab angkat tangan. Pertanyaan pertama, ini panitia ada mik? Ada mik yang putusan ada? Kalau nggak ada dipotong aja lah.
Pertanyaan pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa tandanya orang kalau sudah tobatnya diterima oleh Allah? Baca. Siapa namanya? Khairul Bapak. Bapak camat dulu. Apa jawabannya? Yang satu, hati kan hidup. Salah. Lero. Ganti. Ujung ya. Oh iya, kembali sini. Ayo. Namanya Andre. Dre. Lo Dre. Apa jawabannya Dre? Yang pertama, hatinya dingin dan tenang. Yang kedua Dre. Mengeluarkan dengan orang soleh. Jangan orang soleh. Nanti kami jauh dari orang yang soleh. Ya. Yang keempat, dapat sedikit rasa banyak. Ya. Yang kelima, melihat amalnya banyak tapi tidak diterima. Ya. Oh. Melihat amalnya banyak tapi tidak diterima. Ya, oke. Mudah-mudahan sini kau menjadi seorang ya. Tadi yang sudah jadi berbeda dengan Indonesia Al-Fatihah ya. Saya tunggu. Ini bapakku mau. Pertanyaan kedua, ibu-ibu ini. Apa? Oh, kan buka minyak. Aku gak membuat sandalan ini. Pertanyaan kedua adalah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, pertanyaannya adalah apa? Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini kan disuruh kita sama orang soleh. Ya mau cari mendekati orang soleh itu dengan apa dan dapatnya apa? Bisa. Coba ini Google ya. Begini. Buka. Itu telu gak itu jaga. Satu, dua, dua setengah, dua seperempat, 2 kilo 2 on. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Bu? Ibu Suli. Ini apa jawabannya? Apa yang harus kita lakukan kepada orang soleh? Dengan orang soleh hatinya hidup, diampuni dosanya. Salah ganti. Ibu Suli salah, nonton kecewa. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu coba nanti kami ini. Tunggu aja. Siapa namanya? Namanya Jian. Namanya siapa? Jian.
2. Dijadikan teman duduk. 3. Ikuti majelisnya. 4. Dengarkan cerita. Terus kalau sudah itu dapat apa kamu? Apa gitu? Oh ya. Dapat manfaatnya. Salah. Ini yang bawah itu yang mau dongkrak dari tadi. Mic-nya turun. Itu dipakai orang ya. Jadi kok jadi mic-nya masuk. Terus. Ya, siapa namanya? Apa? Ya, kamu ya? Apa itu? Apa zamannya ya? Kamu kalau ada orang soleh harus kamu lakukan. Bukti aja Pak Noh. Cintai. Ya. Ya. Terus kalau sudah dapat nikmat ini salah satu dari Pak, apa yang kamu dapat? Nanti kita akan duduk. Ya. Yang kedua diampuni dosa. Yang ketiga dibanjiri rahmat. Yang keempat mendapat barokah. Yang kelima menolak bala dan musibah. Ya, betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya Bapak kasih Allah apa yang ini menurut soleh. Jadi kalau kita sampai itu salah barakah. Boleh. Pertanyaan terus. Pertanyaan terakhir yang bisa dapat surga. Mudah-mudahan ada yang bisa iman ke surga. Sebutkan. Pertanyaannya ada 2. 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara bagaimana cara supaya kita caranya mau cek akibat mati enggak mau tujuan sebelum selesai katakan sehingga akan ada di bagaimana semua dulu. Jadi kan bagaimana cara cek hati kita dan cek hati kita, cara cek hati kita itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma selamat. Orang kalau kepingin tahu, ya, kepingin merasakan daripada ketenangan jiwa, bangunlah di malam hari. Siapa yang mengatakan? Besok. Dulu yang jawab. Itu mana salam yang saya selalu. Tapi mana yang tunjuk? Maju. Siapa namanya? Siapa namanya? Andin. Apa yang Andin? Jangan cek hati. Menghadiri majelis zikir, artinya akan tenang. Menghadiri majelisnya ilmu, majelis para habaib, para ulama. Ini cuma bawa sih jahit. Majelis, tunggu dulu. Satu. Apa? Ya.
Yang 3, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi. Kamu Wi? Apa jawabannya? Cara hati satu ketika membaca Al-Quran. 2, Menghadiri masjid dikir. 3. Kita bangun malam tahajud. Orang kalau ingin merasakan ketenangan hati, bangun malam siapa yang mengatakan? Salah. Rasulullah. Salah. Isu. Pertanyaan pertama diganti karena sudah. Pertanyaan pertama adalah tandanya hati mati apa? Karena sudah dijawab. Ayo, maju. Maju. Ini kan ini. Ya Allah. Oke, lu dulu jadi lebih. Diri, siapa namanya? Tandanya hati mati ada berapa? Ada 3. 3, 1. Membaca Al-Quran. Tandanya hati mati apa? 1, 2. Ganti. Kedok. Ganti pertanyaan. Hah? Pak. Tutup tulisan itu. Yang di belakang ini kan semua susu. Siapa namanya? Cenderung memakan. Apa jawabannya? Tandanya hati mati. Tidak merasa sakit ketika membaca Quran. Ketika membaca Quran tidak merasa sakit. Salah. Ini siapa namanya? Benar. Ayo, diri. Ayo. Ya, tandanya hati mati. Tidak rasa nikmat. Menghadiri majelis ilmu. Tidak merasa nikmat dari majelismu. Yang kedua, Tidak merasa nikmat dari Al-Quran. salah. Maka jadi jawab dulu. Ayo, ya, maju.
Bella sepatu Bella. Apa jawabannya Bella? Yang sakit nggak bisa. Jatuh nggak terasa sakit. Yang ketiga, beribadah tidak terasa nikmat. Yang kedua, siapa namanya Habib yang mengatakan orang kalau dia pengen haji maka sejumlah apa rasakan dengan bangun malam? Salah. Wis waktunya sudah lama, maka surban tidak jadi. Habib Abdullah Al-Idrus. Mudah-mudahan orang lain sudah menembak menjawab kembali. Mudah-mudahan saya dapat amin Muhammad. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد فإن قربه وأنوار هذا الحبيب على السماوات والأرض